Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial algoritma pemrograman dengan menggunakan bahasa C++. Kali ini kita akan bahas tentang konsep dan implementasi pointer dalam bahasa pemrograman C++. Oke, sebelum kita menjelaskan apa itu pointer, perlu diketahui dulu bahwa ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, maka komputer akan menyediakan slot memori untuk variabel tersebut. Contohnya berikut ini. Misalkan kita mendeklarasikan integer angka sama dengan 3. Nah, ketika program yang kita buat menjalankan perintah tersebut, komputer menyediakan slot variabel integer pada sebuah alamat memori yang dapat diakses menggunakan nama angka. Jadi misalkan ini adalah alamat-alamat memori dari 012 sampai di 111, 119. Nah, deklarasi variabel merupakan cara kita untuk membooking sebuah blok di memori yang kita beri nama angka, sehingga kalau nanti kita menyimpan data di variabel tersebut, data akan disimpan di sini. Begitu juga kalau kita nanti akan mengaksesnya, maka akan diambil data yang tersimpan dalam blok memori 115 ini. Nah, pointer adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dan dapat digunakan untuk memanipulasi isi dari alamat memori tersebut. Yang perlu diingat, ketika kita membuat variabel dengan tipe data pointer, compiler juga harus tahu tipe data dalam variabel yang akan diacu oleh variabel pointer tersebut untuk dapat diketahui jumlah memori yang akan dialokasikan atau bagaimana cara menangani isi dari memori yang akan diacu. Jadi kalau misalkan pointer itu jenisnya pointer to integer, maka pointer tersebut dapat mengacu variabel yang berjenis atau bertipe data integer. Begitu juga dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita menuliskan integer angka sama dengan 50, maka ada blok di alamat memori, misalkan ini alamat memorinya adalah 1021, kita beri nama angka dan diisikan 50. Nah, kemudian di bawahnya kita mendeklarasikan variabel pointer of integer, ini bintang, ini operator untuk membuat pointernya, alamat sama dengan alamatnya angka. Berarti kita membooking sebuah blok pada memori untuk menyimpan alamat dari angka. Nah, nama bloknya itu nanti kita berikan nama ALMT. Kenapa kita repot-repot menggunakan pointer untuk menyimpan alamat variabel? Biasanya kemungkinannya ada dua keperluan. Pertama adalah indirect variable access atau biasa juga disebut pass by reference, kemudian dynamic array. Apa itu indirect variable access dan dynamic array akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang indirect variable access dan dynamic array ini, kita akan sedikit membahas operator yang ada di sini pada waktu deklarasi pointer ini. Ada operator bintang dan ampersand. Apa ini? Jadi di dalam operasi pointer, di dalam bahasa C atau C++, kita akan menemukan dua jenis operator, yaitu operator dereference yang disimbolkan dengan bintang. Ini bisa digunakan untuk dua keperluan. Pertama, bisa digunakan untuk mendeklarasikan variabel pointer. Jadi semua variabel yang ada operator dereference-nya atau ada operator bintangnya, maka itu adalah deklarasi variabel pointer. Kemudian operator dereference ini juga digunakan untuk mengakses nilai yang tersimpan pada alamat memori tertentu. Jadi kalau kita mau mengakses nilai di, misalkan ada, kita sudah tahu bahwa alamat memorinya adalah 1105 misalkan. Nah, kita pengen tahu yang di 1105 itu tersimpan nilai apa. Nah, itu kita bisa menggunakan operator dereference untuk mengacu ke nilai tersebut. Kemudian operator yang kedua adalah operator ampersand, atau ini istilahnya adalah operator address of, untuk memberikan alamat memori dari sebuah variabel. Kita kembali lagi ke contoh yang tadi ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan operator dereference pada nama variabel ALMT. Ini menunjukkan bahwa variabel ALMT ini tipe datanya adalah integer of pointer. Artinya variabel ALMT ini akan digunakan untuk menyimpan alamat dari sebuah variabel bertipe data integer. Nah, kemudian sebelumnya kita memiliki variabel angka. Nah, kita ingin mengetahui alamat dari variabel angka ini, maka kita menggunakan ampersand atau menggunakan address of angka, sehingga nilainya ini bukan 50 yang kita inputkan tadi, tapi nilainya adalah alamat dari variabel angka ini, yaitu 1021. Jadi alamat 1021 ini dimasukkan ke dalam variabel pointer ALMT.
Kalau kita ingin mengakses di dalam alamat 1021 ini nilainya ada berapa, kita bisa menggunakan variabel dereference. Oke, kita lanjutkan pada tujuan pengaksesan pointer, yaitu untuk indirect variable access. Contohnya adalah seperti ini. Penggunaan pointer untuk indirect access atau biasa juga disebut pass by reference bisa dilakukan dengan cara berikut. Pertama, kita tentu saja melakukan deklarasi pointer dengan menggunakan operator bintang ini ya, operator untuk pointernya. Selanjutnya, mengisi variabel pointer dengan alamat memori. Cara tahu alamat memorinya gimana? Yaitu memberikan operator ampersand atau operator address of pada variabel yang akan kita cari alamat memorinya. Selanjutnya, karena kita sudah merefer ke alamat memori tersebut, maka nilai dari variabel juga bisa ikut berubah. Contohnya di sini ya. Kita mendeklarasikan integer angka sama dengan 3. Jadi kita membooking suatu tempat di memori, ya misalkan ini alamatnya adalah 115, kita beri nama angka. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah variabel juga namanya pointer. Ya, tipe datanya integer of pointer. Variabel pointer juga memakan tempat di memori. Jadi di sini kita membooking sebuah blok alamat, namanya alamatnya adalah 118. Kita beri nama blok alamat ini adalah pointer. Kemudian kalau kita tidak ingin langsung menginisialisasi nilai pada variabel pointer, kita bisa menggunakan null ptr. Ini hanya tersedia pada C++, di C tidak tersedia. Ini agar isinya awalnya adalah null. Tapi kalau mau langsung diinisialisasi dengan nilai, boleh saja, bisa langsung integer bintang pointer sama dengan alamatnya apa. Nah, di sini yang di baris ketiga, di sini kita baru memasukkan alamat dari variabel angka ke dalam pointer dengan menggunakan operator address of. Address of ini, address of angka, artinya kita mengambil alamatnya, bukan mengambil value-nya. Value-nya kan 3 ya. Alamatnya di sini adalah 115. Kita masukkan ke dalam variabel pointer. Jadi variabel pointer ini alamatnya ada di 118. Isinya, value-nya variabel pointer adalah alamat memori 115. Sehingga ketika kita melakukan printf angka, isinya 3 tentu saja, sesuai dengan nilai yang kita masukkan ke dalam variabel angka. Kemudian kalau kita melakukan printf pointer, nah di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau kita mau mencetak alamat pointer, kita menggunakannya %p, tidak menggunakan %d lagi. Nah, nanti akan menunjukkan alamatnya. Alamatnya berapa? Alamatnya di sini ya berarti 115. Kemudian kalau kita manggil, nah ini ya gunanya operator dereference di sini. Kalau kita melakukan printf dengan %d, berarti kita mau ngeprint integer, kita menggunakan dereference pointer, maka kita tidak mendapatkan alamatnya, tapi kita mendapatkan nilai yang tersimpan pada alamat tersebut. Alamat yang diacu adalah 115 dan nilai yang ada pada alamat tersebut adalah 3. Sehingga ketika kita melakukan printf ini, kita akan mendapatkan 3. Menariknya, kalau kita melakukan dereference pointer dan mengisinya dengan nilai 5, maka nilai yang tersimpan pada alamat memori yang diacu oleh pointer akan dirubah jadi 5. Sehingga ketika kita melakukan printf di reference pointer hasilnya 5 dan melakukan printf %d angka hasilnya juga 5. Kenapa bisa begitu? Karena meskipun kita tidak menginputkan 5 ini secara langsung pada angka, tapi kita sudah memasukkannya melalui operator dereference. Artinya kita masukkan nilai 5 ini ke dalam alamat memori 115. 115 kebetulan adalah blok memorinya si angka, sehingga ketika kita melakukan printf angka, dia akan menjadi seperti ini. Oke, mari kita buktikan dengan coding yang sebenarnya. Oke, di sini saya membuat file demo pointer seperti biasa. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel angka. Misalkan masih kosongan ya. Kemudian kita mendeklarasikan variabel pointernya bintang ptr angka. Best practice-nya kita berikan null ptr lagi biar tidak berisi alamat sembarangan. Nah, kemudian di sini kita arahkan ptr angka, kita isi dengan alamatnya angka menggunakan operator address of angka. Oke. Sudah, misalkan kita menulis angka sama dengan 12 di sini. Kemudian printf angka.
maka hasilnya harusnya ini nanti hasilnya adalah 12 ya. Nah, kalau kita lakukan printf %p ptr angka, ini nanti akan berisi alamat memori angka. Nah, kalau kita melakukan tadi ya %d/n di reference dari ptr angka, maka kita akan mendapatkan 12 juga. Oke, mari kita jalankan. Kita gunakan terminal, ketikkan g++ demo pointer main o pointer. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi angka hasilnya 12, kemudian alamat memorinya ya, alamat memorinya ini ya dalam menggunakan hexa ya. Kemudian di reference-nya menggunakan ptr angka. Kita lanjutkan bagaimana kalau misalkan kita merubah angkanya tapi tidak merubah nilai angka secara langsung, tapi dengan menggunakan di reference. Kita menggunakan di reference ptr angka. Oke, kita isi menjadi 22, kemudian kita lakukan print angka. Kita compile lagi dan jalankan. Nah, hasilnya angka ini sudah menjadi 12. Kenapa ketika kita memasukkan value ke dalam ptr angka harus menggunakan operator di reference, Pak? Kalau tanpa menggunakan bintang hasilnya kayak gimana? Oke, kita coba ya. Harusnya sih bermasalah. Nah, dia bermasalah. Kenapa? Karena ptr angka ini tipe datanya adalah pointer. Tidak boleh diisikan dengan nilai integer biasa. Dia hanya bisa diisikan dengan alamat, dengan menggunakan address of ini ya. Kalau kita nekat masukkan, ya nanti akan error. Kalau kita mau memasukkan value ke dalam alamat memori yang diacu oleh pointer, maka kita menggunakan operator di reference di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk passing by reference secara langsung. Oke, kita lanjutkan ke kegunaan pointer yang masih sama, yaitu pass by reference, tapi kali ini akan lebih praktikal sebenarnya. Ya, perlu diingat bahwa dulu sewaktu kita belajar fungsi, kita ingat bahwa parameter adalah variabel lokal di dalam fungsi itu sendiri. Artinya, perubahan-perubahan yang kita lakukan terhadap nilai di parameter tidak akan merubah variabel yang ada di luar fungsi. Nah, bagaimana kalau kita pengen membuat fungsi yang merubah nilai dari variabel di luar fungsi? Ya, cara yang pertama bisa menggunakan global variable, tapi variabel global itu memang tidak disarankan. Nah, cara kedua, kita bisa menggunakan pass by reference. Kita memasukkan alamat dari variabel yang ada di luar fungsi ke dalam sebuah fungsi dengan menggunakan pointer. Contohnya di sini ada fungsi rubah nilai. Fungsi rubah nilai ini ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah integer of pointer angka, kemudian parameter yang kedua adalah perubahan. Di fungsi rubah angka ini kita akan melakukan perubahan nilai dari variabel yang alamatnya dimasukkan ke dalam parameter pertama, yaitu parameter pointer angka, sehingga nilai yang tersimpan di variabel di luar rubah nilai ini juga akan berubah. Contohnya ini di main ini kita membuat integer angka sama dengan 22, kemudian kita memasukkan alamat dari angka ini, kemudian mengubahnya jadi 99, maka ketika kita melakukan printf terhadap angka, maka nilai yang tersimpan dalam angka ini juga berubah. Oke, kita coba lagi secara langsung di codingan. Kita buktikan di sini, kita membuat tadi ya, void rubah angka. Ada dua parameter, yaitu ptr angka dan enter berubah. Nah, di sini kita melakukan perubahan karena kita mau merubah nilai. Jangan lupa menggunakan pointer di reference, kemudian ptr angka, dan kita masukkan nilai perubahannya. Cukup seperti ini. Kita panggil lagi di bawahnya, misalkan angkanya sekarang kita masukkan 50 ya di sini ya. Sehingga kalau kita printf angka di sini, isinya nanti harusnya di sini adalah 50 kan. Kemudian kita lakukan rubah
merubah angka pakai address of angka dan perubahannya misalkan 899. Oke, sehingga ketika kita melakukan printf dari angka ini, nilainya harusnya sudah berubah menjadi 899. Oke, kita compile, dijalankan kembali. Nah, awalnya 50, sekarang udah berubah menjadi 899. Apakah memang harus menggunakan pointer, Pak? Ya, harus. Kalau misalkan ini kita tidak menggunakan pointer ya, kita menggunakan variabel biasa seperti ini ya. Kita lakukan perubahan seperti ini. Jadi yang di sini kita tidak menggunakan address of, tapi menggunakan angkanya dimasukkan secara langsung. Kita jalankan. Ya, meskipun di dalamnya sudah kita lakukan perubahan 899, ya kita sudah PTR angka sama dengan rubah, tapi karena kita tidak menggunakan pointer, sehingga PTR angka ini dianggap sebagai variabel lokal, sehingga perubahan nilai pada PTR angka hanya bersifat di lokal saja. Tapi kalau kita menggunakan pointer, kemudian kita menggunakan di reference di sini, artinya kita merubah nilai yang alamatnya ditunjuk oleh PTR angka. Dan di sini kita masukkan address of angka. Kita lakukan compile lagi. Nah, nilainya berubah menjadi 899. Jadi kenapa tadi saya mengatakan ini lebih praktikal? Kalau contoh sebelumnya kan sepertinya kok agak repot ya, kalau mau merubah angka kok tidak harus menggunakan pointer sementara berada di dalam fungsi yang sama. Tapi kalau kita berada di dalam fungsi yang berbeda, misalkan fungsi rubah angka ini isinya macam-macam ya, cara perubahannya seperti apa, dan kita pengen merubah variabel yang dimasukkan ke dalam parameter PTR angka ini, kita bisa melakukannya dengan menggunakan pointer. Jadi ini kalau nanti kita melakukan coding untuk pemrograman yang sebenarnya, ini penggunaan pointer di pass by reference di dalam parameter ini akan lebih sering kita gunakan. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan pointer yang lain, yaitu untuk dynamic array dengan menggunakan pointer. Apa itu dynamic array? Dynamic array yang dimaksud di sini adalah array yang jumlah arraynya bisa kita ubah secara dinamis. Kita bisa merubah di tengah-tengah program. Biasanya kalau kita membuat array, begitu kita mendeklarasikan arraynya 10, nah nanti sepanjang program itu berjalan kan kita tidak bisa merubah jumlah arraynya ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan pointer, awalnya kita mendeklarasikan jumlahnya 10, kemudian nanti di bawah kita berubah jadi 20 dan seterusnya, itu bisa ya. Caranya memang lebih panjang daripada array biasa. Kalau untuk mendeklarasikan array biasa, biasanya kan kita menggunakan ini ya, contohnya ya, integer p array 10 selesai. Tapi kalau kita mau mendeklarasikan dengan menggunakan dynamic array, kita caranya integer bintang p array. P array sama dengan malloc 10 kali size of pointer array. Nah, atau size of integer itu juga bisa. Kalau ini menggunakan size of pointer array, caranya jadi lebih panjang seperti ini. Atau kalau kita menggunakan C++, bisa dengan menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan new. Itu akan sedikit berbeda. Di sini saya tidak menjelaskan menggunakan cara tersebut, saya akan menjelaskan menggunakan malloc atau memory allocation. Setelah kita membuat dynamic array, nanti cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya sama seperti array biasa. Kita tetap menggunakan indeks mulai dari 0 untuk mengisikan value dan atau pemanggilan value-nya sama. Tapi di tengah program, misalkan kita tiba-tiba pengen ganti 10 aja nggak cukup, kita butuhnya 20, ya kita bisa melakukan malloc lagi, kita bisa melakukan memory allocation lagi. Kita mengubah 10 kali size of integer atau di sini size of pointer p array. Hanya saja perlu diperhatikan ya, hanya saja ketika melakukan inisialisasi ukuran baru, semua data yang tersimpan akan hilang. Ini hati-hati ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini pernah kita panggil p array sama dengan p array 5 itu isinya 11, nanti ketika kita sudah mengalokasikan dynamic array yang baru, nanti isinya tidak lagi 11, nanti isinya akan berubah. Oke, kita lihat secara langsung. Saya membuat file baru, namanya adalah dynamic array .jpp. Oke, di sini kita mendeklarasikan arraynya menggunakan pointer p array, menggunakan pointer. Kita awalnya kita masukkan 0 ptr, boleh. Kemudian kita mengalokasikan memorinya atau langsung mengalokasikan memorinya di sini aja ya, biar sekalian ya. Malloc 10
dikali size of integer. Nah, ini kalau di C++ atau di C yang baru ini tidak bisa langsung seperti ini, kita harus menambahkan konversinya seperti ini. Perlu ditambahkan tipe data yang akan dikonversi, karena malloc ini dia tipe kembaliannya void. Kita harus melakukan casting menjadi integer biar bisa masuk ke dalam pointer of integer. Kemudian kita isikan array sama seperti array yang biasa, dimulai dari 0. Kemudian kalau kita mengizinkan lagi, kita melakukan pemanggilan seperti biasa. Oke, kita compile. Dynamic array main o d array ya. Jadi yang kita masukkan di sini sudah bisa. Jadi kita bisa menggunakan array. Kita mulai sama seperti biasanya, dimulai dari indeks ke 0, diakhiri dari indeks size kurang dari 1. Oke. Sekarang kenapa kita menggunakan malloc 10 kali size of integer? Saya akan menunjukkan di sini. Jadi kalau misalkan kita melakukan printf terhadap size of integer, size of int, kita menggunakan cout aja ya, cout yang lebih mudah ya. Di sini ada 4% ini ya. Artinya kalau kita membuat variabel dengan tipe data integer, kita simpan ke dalam blok memori, itu dia menghabiskan 4 blok memori ya, 4 byte lebih tepatnya, 4 byte blok memori. Kalau misalkan tipe data lain, misalkan kita ubah jadi float ya, sama 4 char 1. Nah, jadi kalau karakter dia hanya memerlukan 1 blok integer, 1 blok memori, sedangkan integer dan float dia akan memerlukan 4 blok memori. Double, dia akan memerlukan 8 blok memori. Jadi memang masing-masing tipe data itu memiliki ukuran penyimpanan di blok memori yang berbeda. Makanya di sini kalau kita mau menyimpan 10, berarti 10 dikalikan dengan size of blok memorinya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau melakukan perubahan, ini tidak lagi 10, kita mau berubah jadi 20 tadi ya, sehingga kita melakukan array ini ada 15, 99, kita panggil 15, compile, jalankan, hasilnya 99 sudah bisa. Ini tadi yang saya bilang tadi ya, setelah kita melakukan alokasi memori, maka data yang tersimpan sebelumnya itu akan hilang. Makanya kalau misalkan kita mau mengextend jumlahnya ya, kalau kita mau mengextend jumlah array ini, awalnya 10 kita extend jadi 20 tanpa datanya hilang, berarti datanya perlu disimpan di variabel temporer dulu. Kita simpan dalam variabel temporer, kemudian kita perbesar datanya, kemudian dari variabel temporer dimasukkan kembali. Ini kegunaan pointer untuk dynamic array, tidak seperti array ya. Kalau array kan begitu kita melakukan deklarasi integer array, kita masukkan ini 10, kemudian kita rubah lagi jadi 20, dia pasti akan error karena ada deklarasi 2 kali. Tidak lah,
Sementara kalau kita menggunakan pointer, kita tidak menggunakan deklarasi. Kita mendeklarasikan hanya sekali, tapi kita melakukan inisialisasi dengan mengalokasikan memori seberapa jumlah memori yang dibutuhkan. Nah, karena sifatnya pointer yang dinamis untuk penyimpanan array, sehingga kita bisa menggunakan parameter pointer untuk menyimpan dynamic array. Jadi kalau misalkan kita mau membuat parameter yang bisa menyimpan data array, kita bisa menggunakan pointer. Nah, kalau teman-teman ingat, mulai dari dulu ada searching, terus kemudian ada sorting, itu kan kita sudah membuat fungsi semua. Dan fungsinya itu kan menggunakan bentuknya seperti ini ya, data kurung buka kurung tutup, itu sudah bisa masukkan array. Lalu kenapa kita harus pakai pointer? Sebenarnya data kurung buka kurung tutup ini adalah bentuk lain dari pointer data. Jadi ketika kita membuat data kurung buka kurung tutup sebagai parameter, itu sama saja kalau kita membuat pointer data ini. Jadi memang sebenarnya sama aja. Jadi itu sama-sama pointer. Makanya dulu saya pernah mengatakan kalau kita melakukan size of data kalau di dalam fungsi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik karena data ini adalah pointer, sehingga ketika kita melakukan size of, ya dia tidak akan mendapatkan size dari jumlah array yang dimasukkan, tapi dia akan menampilkan size dari pointer itu sendiri, sehingga hasilnya pasti akan berbeda. Makanya di sini kayak misalkan print array ini kita selalu membutuhkan integer n atau integer size untuk menentukan yang mau kita cetak itu ada berapa. Ini sudah sering kita gunakan pada waktu kita melakukan sorting dan searching, kita sudah sering menggunakan ini. Deklarasi fungsinya seperti ini, terus kemudian penggunaannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 kita deklarasikan sebagai array, kemudian kita masukkan ke dalam pointer. Tidak perlu menggunakan address of karena ini kita memasukkan array, kita tidak memasukkan alamat dari array num ini. Bagaimana kalau kita mau melakukan return atau kita melakukan kembalian fungsi yang pengembaliannya itu berupa array? Sama aja, bisa juga kita bisa mengembalikan nilai dari sebuah fungsi yang tipe datanya array dengan menggunakan pointer juga. Jadi tipe kembaliannya adalah pointer of integer. Contohnya di sini kita melakukan generate return, kita membuat fungsi gen return. Ini fungsi yang mengembalikan array yang diinisialisasi datanya mulai dari 1 sampai ukuran size-nya. Ya, di sini kita menggunakan malloc. Jangan lupa ini ada yang kurang, yaitu harus menggunakan casting integer pointer di depannya ya. Kemudian kita melakukan for untuk mengisi nilainya. Kemudian kita return data gen ini sama-sama tipe datanya pointer. Cara pemakaiannya, kita membuat variabel pointer num, kemudian menginisialisasi nilainya dengan menggunakan gen return berapa. Nah, itu kalau misalkan nanti kita melakukan print array itu nanti bisa tampil. Oke, kita coba lagi. Yang print array ini saya kopas saja karena kita sudah sering pakai ya, kita sudah sering menggunakan ini, jadi kita tidak perlu membahas lagi ini caranya seperti apa. Kemudian fungsi yang generate return, kita membuat fungsi integer pointer generate return. Jadi kita mau mengembalikan, kita kasih dokumentasi di sini ya. Ya, di sini kita mendeklarasikan variabelnya integer result misalkan. Kemudian kita melakukan for nti sama dengan 0, i kurang dari size, i plus plus kok toh i. Nah. Kemudian kita simpan nilainya. Oh sorry, ini belum kita lakukan memory allocation dulu. Integer pointer malloc size dikali size of integer, karena tipe data yang kita inginkan adalah integer. Nah, di sini baru kita bisa result ke i sama dengan i plus 1. Kita returnkan resultnya. Jadi yang kita return adalah
tipe datanya adalah array. Jadi kita coba yang print array dulu, kita membuat in r1, tipe datanya array, kita isikan 78 dan 6 57 99 10 kan. Kita lakukan print array r1, kemudian kita membuat yang array dinamis, tapi ini dengan menggunakan pointer. Kita pakai rptr gini aja biar beda dengan yang atas ini ya. Kita tidak melakukan malloc tapi menggunakan gen return tadi namanya ya. Gen return isinya saya mau membuat 25. Kita lakukan print array terhadap rptr. Oh, ini jumlahnya berapa ya? 1 2 3 4 5, ini 5 ini isinya 25. Save, kita jalankan ya. Print array-nya sudah keluar 7895579990, sedangkan print array-nya ini 1 sampai 25. Kurang lebih seperti itu penjelasan tentang apa itu array dan contoh penggunaannya yang mungkin akan kita temui dalam waktu dekat. Ada penggunaan-penggunaan lain, terutama untuk pointer itu memang sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan manajemen memori yang lebih strict. Nah, itu mau tidak mau kita menggunakan pointer agar aplikasi yang kita gunakan bisa melakukan pekerjaan lebih banyak tapi menggunakan memori yang lebih sedikit. Ya, sampai di sini semoga dapat dipahami. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.